Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Stefanus. Hari ini saya akan mempresentasikan TA saya dengan judul Penerapan Model Dallon and McLean untuk menganalisis kesuksesan website repositori Universitas Dinamika. Latar belakang, Universitas Dinamika atau UNDIKA adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Surabaya. Saat ini memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Teknologi dan Informatika (FTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), dan Fakultas Desain dan Industri Kreatif atau FDIK. Untuk mendukung proses pembelajaran, UNDIKA memiliki berbagai fasilitas pembelajaran, dan salah satunya adalah perpustakaan. Perpustakaan di UNDIKA sendiri memiliki 4 layanan online yang berupa website, salah satunya adalah repository.dinamika.ac.id. Website ini berisi informasi koleksi karya ilmiah terkait dengan hasil karya dari Civitas Academica yang bisa diakses bagi siapapun. Permasalahannya pada tahun 2020, seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami masa pandemi, sehingga proses pembelajaran dan pelayanan di bidang pendidikan dilakukan secara online, sehingga pelayanan website repositori perlu dioptimalkan. Sedangkan data grafik jumlah pengunjung website repositori menunjukkan kenaikan di tahun 2020 tetapi tidak terlalu signifikan, yang artinya masih perlu dioptimalkan. Pihak perpustakaan perlu mengevaluasi website tersebut agar pengunjungnya meningkat. Sebenarnya website tersebut pernah dievaluasi dengan metode Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau biasa disebut UTAUT pada tahun 2016. Namun belum menyertakan faktor kepuasan penggunanya. Oleh sebab itu, pada penelitian ini mengevaluasi website repositori dengan model Dallon and McLean karena dalam model ini terdapat pengujian seberapa besar pengaruh kualitas website terhadap kepuasan penggunanya. Rumusan masalahnya berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana menganalisis kesuksesan website repositori. Batasan masalah dalam menganalisis kualitas informasi pada website ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa UNDIKA yang aktif April 2021. Pertanyaan diadopsi dari jurnal Dallon and McLean tahun 2003 dengan judul The Dallon and McLean Model of Information System Success, a 10-year update. Tujuannya berdasarkan dari jabaran latar belakang dan perumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah menghasilkan analisis kesuksesan website repositori Universitas Dinamika dengan menggunakan model Dallon and McLean. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu mengetahui tingkat kesuksesan sistem informasi dari website repositori. Yang kedua, mengetahui manfaat dari sistem informasi website repositori terhadap pengguna. Landasan teori yang dipakai, penelitian sebelumnya, website repositori, model Dallon and McLean, variabel penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, structural equation modeling atau SEM, dan partial least square atau PLS. Metodologi penelitian, yang pertama tahap pendahuluan, wawancara, studi literatur, perhitungan sampel, dan yang terakhir penentuan variabel penelitian. Tahap kedua yaitu tahap pengumpulan data, penyebaran kuesioner, dan tabulasi data. Tahap ketiga yaitu analisis data, yang dilakukan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, dan analisis SEM. Tahap terakhir yaitu hasil analisis dan pembahasan, dan kesimpulan dan syarat. Wawancara dan observasi. Pada tahap ini, wawancara dan survei pada Universitas Surabaya.
wawancara dan survei ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman website tersebut pernah dianalisis apa tidak menggunakan metode Delanan McLean. Dari hasil wawancara dan survei yang saya lakukan, terdapat beberapa fungsi dari website tersebut, yaitu ada tombol home, about, latest edition, browse, help, policy, dan statistik. Untuk perhitungan sampelnya, unit populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif semester 202 yang menggunakan website kemahasiswaan dengan total mahasiswa diketahui berjumlah 1.254 mahasiswa. Rumus yang saya gunakan yaitu rumus Slovin. Bisa dilihat seperti ini, M-nya dengan hasil akhirnya yaitu 99. Model konseptualnya yaitu ada 6 variabel, X1, X2, X3, Y1, Y2, dan Z1. Untuk variabel X1 yaitu kualitas sistem, variabel X2 kualitas informasi, variabel X3 kualitas layanan, variabel Y1 penggunaan, variabel Y2 kepuasan pengguna, dan yang terakhir Z1 manfaat bersih. Menentukan variabel penelitian. Ada beberapa jenis tipe variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini yaitu ada 3, variabel kualitas sistem atau quality system. X1 sebagai berikut. Kemudahan untuk digunakan sebagai X1.1, keandalan sistem, reliability sebagai X1.2, kecepatan akses, respon time sebagai X1.3, fleksibilitas sistem atau flexibility sebagai X1.4, yang terakhir keamanan sistem security sebagai X1.5. Kemudian variabel berikutnya, variabel kualitas informasi sebagai X2 sebagai berikut. Kelengkapan sebagai X2.1, relevan sebagai X2.2, akurat sebagai X2.3, ketepatan waktu sebagai X2.4. Yang terakhir, variabel kualitas layanan yaitu service quality X3 sebagai berikut. Jaminan akses asisten sebagai X3.1, empati sebagai X3.2. Tipe berikutnya yaitu variabel intervensi, variabel sebagai mediasi yaitu variabel penggunaan, memiliki indikator sebagai berikut yaitu sifat penggunaan sebagai Y1.1, pola navigasi sebagai Y1.2. Variabel yang kedua yaitu variabel kepuasan pengguna Y2. Ada beberapa indikator sebagai berikut: kepuasan informasi sebagai Y2.1, kepuasan menyeluruh sebagai Y2.2. Yang tipe terakhir yaitu variabel dependen atau terikat, variabel manfaat bersih sebagai Z1. Dapat indikatornya yaitu meningkatkan pengetahuan sebagai Z1.1, efektivitas komunikasi sebagai Z1.2. Pembuatan kuesionernya dari variabel pernyataan kualitas sistem yaitu X1.1, website repository mudah diakses. Website X1.2, website repository melayani kebutuhan saya tanpa adanya masalah. X1.3, website repository memiliki kecepatan akses dalam mencari informasi yang saya butuhkan. X1.4, website repository sangat fleksibel dan memberikan informasi kepada saya. Yang terakhir, website repository memiliki sistem informasi yang aman. Variabel berikutnya yaitu penyataan kualitas informasi. Ada 4 yaitu X2.1, website repository memberikan informasi lengkap dan sesuai kebutuhan saya. X2.2, repository menyediakan informasi dan manfaat yang
sesuai dengan kebutuhan saya secara tepat. X2.3 informasi dari website repository akurat dan besar dan bebas dari kesalahan. X2.4 output informasi dari website repository disajikan dalam waktu yang tepat sehingga memudahkan pemahaman dan informasi yang up to date. Yang ketiga yaitu variabel kepuasan layanan, penyataan kualitas layanan. Yang pertama, 3.1 jaminan website repository menjaga informasi dan bebas dari keraguan informasi yang saya butuhkan. X3.2 website repository memberikan kemudahan dalam komunikasi antar saya dengan admin. Variabel berikutnya, variabel penggunaan. Di 1.1 saya sering menggunakan website repository setiap kali mencari informasi tentang layanan kampus. Di 1.2 saya sering menggunakan layanan website repository untuk mendapatkan layanan kampus. Yang berikutnya, kepuasan pengguna. Indikatornya yaitu 2.1 website repository membantu dalam mencari kebutuhan saya dan efektif memenuhi kebutuhan saya berkaitan dengan layanan kampus. Di 2.2 saya merasa puas dengan layanan yang ada pada website repository. Pernyataan yang terakhir itu manfaat bersih dengan indikator sebagai berikut. Di 1.1 website repository dapat meningkatkan pengetahuan saya tentang informasi kampus. Di 1.2 website repository mempermudah dalam komunikasi antar saya dengan admin dalam melayani kampus. Berikutnya, uji validitas. Seluruh pernyataan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan pengguna, penggunaan, dan manfaat bersih sudah valid karena nilai SIG dualnya kurang dari alpha sebesar 0,05. Berikutnya, ujian dilakukan yaitu uji reliabilitas. Pengujian atau pengukuran dalam uji reliabilitas dilakukan sekali, kemudian dibandingkan dengan IBM SPSS lebih dari 0,60. Hasilnya, dari uji reliabilitas yang saya lakukan bisa disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliable. Bisa dilihat di sini variabel kualitas sistem alfanya yaitu 0,7, kualitas informasi 0,8, kualitas layanan 0,6, penggunaan 0,8, kepuasan pengguna 0,7, manfaat bersih 0,7. Berikutnya, analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran data sampel terhadap tiap variabel penelitian yang terdiri dari kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Bisa dilihat di sini hasil dari analisis deskriptif yang saya lakukan. Untuk total tiap variabelnya, yang pertama yaitu total dari variabel kualitas sistem 3,76, bisa diartikan mendekati baik.
Yang kedua, variabel total dari variabel kualitas informasi yaitu 3,63, artinya mendekati baik. Yang ketiga, variabel total dari variabel kualitas layanan 3,60, yang artinya mendekati baik. Berikutnya, total dari variabel penggunaan 3,5, yang artinya mendekati baik. Berikutnya, total dari variabel kepuasan pengguna yaitu 3,68, mendekati baik. Total manfaat bersih 3,5, mendekati baik. Berikutnya yaitu total keseluruhan dari tiap total variabel yaitu 3,62, yang artinya mendekati baik. Analisis structural equation modeling bisa dilihat di gambar. Untuk kualitas sistem X1 terdapat 5 indikator yaitu X1.1 sampai dengan X1.5. Berikutnya, kualitas informasi memiliki 4 indikator. Dan yang ketiga, kualitas layanan memiliki 2 indikator. Untuk variabel penggunaan memiliki 2 indikator, dan kepuasan pengguna juga memiliki 2 indikator. Dan yang terakhir, variabel manfaat bersih juga memiliki 2 indikator. Bootstrapping. Untuk penggunaan diduga berpengaruh kepada kepuasan pengguna dengan p-value-nya 0,0, yang artinya berpengaruh secara signifikan. Yang kedua, kepuasan pengguna diduga berpengaruh terhadap manfaat bersih, p-value-nya 0,005. Berikutnya, penggunaan diduga berpengaruh dengan manfaat bersih, p-value-nya 0,010. Berikutnya, kualitas informasi diduga berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, p-value-nya 0,033. Berikutnya, kualitas layanan diduga berpengaruh terhadap kualitas penggunaan, p-value 0,053. Berikutnya, kualitas layanan diduga berpengaruh terhadap kepuasan penggunaan, p-value-nya 0,1. Berikutnya, variabel kualitas sistem diduga berpengaruh terhadap penggunaan dengan p-value 0,610. Yang terakhir, kualitas sistem diduga berpengaruh terhadap variabel kepuasan pengguna, p-value-nya 0,876. Untuk hasil koefisiennya yaitu variabel penggunaan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna karena di statistik 3,11 lebih besar dari 1,96. Nilai pengaruhnya yaitu 34,6%. Variabel kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih karena di statistik 2,8 lebih besar dari 1,96. Nilai pengaruhnya yaitu 45,6%. Berikutnya, variabel penggunaan berpengaruh terhadap manfaat bersih karena statistiknya 2,59 lebih besar dari 1,96. Nilai pengaruhnya yaitu 41,9%. Berikutnya, variabel kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna karena statistiknya yaitu 2,14 lebih besar dari 1,96.
Nilai pengaruhnya yaitu 49,3%. Variabel kualitas informasi berpengaruh terhadap penggunaan, tetapi tidak signifikan, yang artinya juga bisa disebut tidak berpengaruh karena statistiknya 1,93 kurang dari 1,96. Nilai pengaruhnya 44%. Berikutnya, variabel kualitas layanan berpengaruh terhadap penggunaan tetapi tidak signifikan, atau bisa disebut juga tidak berpengaruh karena statistiknya 1,59 kurang dari 1,96. Nilai pengaruhnya 35%. Berikutnya, variabel kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna tetapi tidak signifikan atau tidak berpengaruh karena statistiknya 0,92 kurang dari 1,96. Nilai pengaruhnya yaitu 13%. Berikutnya, variabel kualitas sistem berpengaruh terhadap penggunaan tetapi tidak signifikan atau tidak berpengaruh karena statistiknya 0,51 kurang dari 1,96. Nilai pengaruhnya yaitu 3,7%. Yang terakhir, variabel kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna tetapi tidak signifikan karena statistiknya 0,15 kurang dari 1,96. Nilai pengaruhnya yaitu 3,2%. Hasil yang didapat dari analisis hipotesis di atas. Yang pertama, H7, variabel penggunaan berpengaruh terhadap variabel kepuasan pengguna. H8, variabel kepuasan pengguna berpengaruh terhadap variabel manfaat bersih. H9, variabel penggunaan berpengaruh terhadap variabel manfaat bersih. Dan yang terakhir, H4, variabel kualitas kualitas informasi berpengaruh terhadap variabel kepuasan pengguna. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis kesuksesan website repository Universitas Dinamika dengan menggunakan metode Dallon and McLean dapat disimpulkan yaitu nilai rata-rata dari tiap indikator yang ada pada variabel kualitas sistem adalah 3,76, yang artinya kualitas sistem sudah mendekati baik. Nilai rata-rata dari tiap indikator yang ada pada variabel kualitas informasi adalah 3,63, yang artinya kualitas informasi sudah mendekati baik. Yang ketiga, nilai rata-rata dari tiap indikator yang ada pada variabel kualitas layanan adalah 3,60, yang artinya kualitas layanan sudah mendekati baik. Yang keempat, nilai rata-rata dari tiap indikator yang ada pada variabel penggunaan adalah 3,55, yang artinya penggunaan sudah mendekati baik. Nilai rata-rata dari tiap indikator yang ada pada variabel kepuasan pengguna adalah 3,68, yang artinya kepuasan pengguna sudah mendekati baik. Yang terakhir, nilai rata-rata dari tiap indikator yang ada pada variabel manfaat bersih adalah 3,5, yang artinya manfaat sudah mendekati baik. Kesimpulan yang bisa didapat yaitu penulis mengajukan beberapa saran bagi pengelola website repository Universitas Dinamika untuk lebih meningkatkan kualitas informasi, karena pada variabel kualitas informasi terdapat indikator kelengkapan, relevan, akurat, dan ketepatan waktu. Semakin lengkap, relevan, dan akurat akan lebih bisa meningkatkan kepuasan dari si pengguna website repository, dan indikator ketepatan waktu juga merupakan faktor penting dalam mengakses sebuah website. Dan dari variabel penggunaan terdapat indikator pola navigasi buat website repository mudah digunakan dan tampilan jadi user friendly. Sekian teman-teman presentasi TA saya.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Selamat pagi, terima kasih.